Kita kalau bicara langit sabtuju, itu esensinya kan rohania, bukan jasmania. Allah nyiptakno langit bumi iku sapitu. Langit pitu, sab bumine nggih pitu. Iki esensinya. Tahu esensi, Bu? Apa arti esensi? Enggak tahu. Podolaan. Substansinya atau makhlus syahidnya itu apa? Kalau kita bicara muhakkamah, itu secara fisik. Kalau kita bicara mutasyabbihat, itu secara ruhania. Nggih, matur suwun nggih. Kita kalau bicara langit sabtuju, itu esensinya kan ruhania, bukan jasmania. Kalau bumi memang secara jasmania bisa dilihat, bisa dibuktikan secara jasmani. Tapi kalau sab langit tujuh, mulai pertama, kedua, ketiga, sampai tujuh, ini apa bisa dibuktikan secara fisik? Anda nggak bisa, harus secara ruhania. Lah, disinilah ada dua pandangan. Satu dari pandangan yang namanya syariah, kacamata syariah, ada juga pandangan dari kacamata hakikat. Pandangan kacamata syariat, sab langit tujuh itu tempatnya ada di makom mukasyafah. Ini hanya bisa dialami oleh seseorang yang telah melakukan kholwat atau uzlah, atau bisa saya katakan mujahadatun nafsi. Lah, yang berhak memperjalankan di sab langit tujuh itu hanyalah Allah. Di dalam sab langit tujuh itu, mulai 1 sampai 7 itu masih disebut makhluk. Mengapa makhluk? Karena ini yang menciptakan Allah. Kalau sudah tidak disebut makhluk berarti kholik. Kholik berarti Allah yang menciptakan. Endingnya Rasulullah ketika Isra Mi'raj ini melewati sab langit tujuh ini adalah perjalanan. Belum sampai pada tujuan. Lah, tujuannya adalah sampai pada singgasana Allah yang beliau para ulama memberikan nama Sidratul Muntaha Mustawa. Itu di atas sab langit tujuh. Lah, terus maksudnya sab langit tujuh itu yang bagaimana? Anda akan mengerti manakala sampai lihat kacamata hakikat. Bukan kacamata syariat. Nek kacamata syariat sampai harus masuk di dalam alam mukasyafah. Di situ ada beberapa alam malakut, jabarut, lahut. Ya. Disitulah Bapak Ibu proses perjalanan beliau atau orang-orang yang dikehendaki untuk bertemu Allah itu di dalam kemakrifatannya itu kadangkala juga melewati makom mukasyafah. Kan ada 3, muhadharah, mukasyafah, musyahadah. Muhadharah yo alam kasunyatan niki, dunya niki. Mukasyafah alam gaibnya makhluk. Makhluk apapun termasuk malaikat. Makhluk termasuk jin, termasuk iblis, makhluk termasuk surga, makhluk termasuk neraka, alam barzah itu yo makhluk. Makhluk termasuk arwah-arwahnya para kekasih Allah. Iku makhluk napa mboten? Makhluk. Bisa jadi jenengan akan dilewatkan oleh Allah alam mukasyafah. Ketemu masuk di dalam alam lahut. Pertama ketemu Kanjeng Nabi,
ketemu Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya utusan Allah. Bisa jadi. Bisa jadi. Lah, di sini bisa Anda buktikan secara syariat dengan bentuk jenengan kedah kholwat. Kedah kholwat. Tapi ojo maksa nang Allah. Ojo maksa, jangan maksa. Disinilah Bapak Ibu penuhnya karomah itu di dalam alam mukasyafah. Lah jenengan solo nuju wusul Allah itu bertemu siapa? Allah. Di mana? Di alam alam musyahadah. Alam di mana kebuka ego IP Allah di hati jenengan kali kula. Yang asalnya Allah gaib, iku tidak jadi gaib. Innallaha huwa apa terus sih? Lupa kula. Innallaha huwa al-haqqul mubin. Surat napa niku? Tolong sing hafid atau hafidah. Sesungguhnya Allah itu nyata. Al-haq nyata, al-mubin jengleh. Ngoten lho bahasane Indonesia ya napa? Allah itu nyata atas kebenarannya. Tapi mengapa kita mengatakan Allah gaib? Karena memang mata hati kita buta, Pak. Buta. Kalau itu sudah kebuka berarti jenengan kalikulat sudah ditarik Allah di alam musyahadah, alam persaksian yang benar. Ini ruhaniyah, Pak, bukan jasmaniyah. Kalau jasmaniyah alami alam mukhadharah ini. Ruhaniyah kita ada dua alam. Ada alam ruhaniyah itu diperlihatkan Allah di alam mukasyafah, ada ruhaniyah itu diperlihatkan Allah di alam musyahadah. Lah sebelum ke musyahadah, kita itu kadang-kadang si salik ketika solo iku dijak mlaku-mlaku Gusti Allah ning sab langit 7. Sab langit 7 iku dihuni siapa? Yang pertama, kedua, nabi siapa, rasul siapa, itu ada Pak semuanya keterangannya. Cuman saya nggak hafal. Yang jelas di situ ada para nabi dan para rasul. Iki syariat. Tak tarik kacamata hakikat, sab langit pitu iku ndi? Sudah ada yang tahu? Halo? Sudah ada yang tahu? Sab langit pitu? Wis. Sampean buka di dalam sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah jumlahnya ada 20. Satu wujud itu namanya nafsiyah. Terus nomor 2 adalah salbiyah. Nomor 3 ma'ani. Nomor 3 maknawiyah. Ma'ani dan maknawiyah 7. Contoh. Kudrat. Tahu kudrat? Kekuatan. Kekuatan tempatnya di mana? Irodah. Kudrat irodah. Nomor loro. Kehendak. Kehendak tempatnya di mana? Dalam hati. Nek kekuatan ya sampai ngadeg iku tidak lepas dari kekuatan sampai berjalan sampai nyapoai. Kudrat irodat ngilmu. Ngilmu berarti pengetahuan. Weruh. Kita bisa melihat sesuatu di situ ada Allah enggak? Di dalam kudrat, di dalam irodah itu ada Allah enggak? Pasti ada hidup di situ. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, hidup. Kahanannya di mana hidup itu? Tempatnya di mana? Hayat, hidup, terus selanjutnya sama pendengaran. Kita bisa mendengarkan suara.
manakala di situ nggak ada latifah Allah, kita ujuk-ujuk bisa mendengar? Halo, mboten saged. Basor, peningali hati sampean yang disebut iman. Apa mungkin sampean ujuk-ujuk bisa iman sendiri? Bahwasanya yang menggerakkan semua itu adalah Allah? Nggak bisa. Di dalam iman itu juga dikuasai Allah. Makanya dalam ada satu ayat, Allah akan menyesatkan satu hambanya. Kalau sudah disesatkan, tidak ada satupun orang yang bisa menolong atau memberikan petunjuk. Bila mana Allah memberikan petunjuk pada seseorang, satupun siapapun tidak akan yang bisa menyesatkan. Kalam. Jadi kalam ini ucapan, munculnya suara. Apabila di Mr. Bell ini, ya, Bell, tahu Mr. Bell Hamid? Bell itu klakson toh. Nama saya kan Mukhlason, sama toh, klakson. Jadi Mr. Bell. Di dalam Mr. Bell, ikut tanpa ada Allah. Apa bisa berkalam sendiri Mr. Bell? Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau basiroh jenengan ini sudah kebuka hijabnya Pak, akan mengerti mana saya sab langit 7 itu yang bagaimana. Itu. Makanya disebut latifah ya. Latifah Robbaniyah yang bertempat di 7 latifah itu. Ini maksud secara kacamata hakikat disebut sab langit 7 itu ada di situ. Berarti gak secara syariat tadi. Nih secara syariat kan angan-angan, wow kono sab langit 7 nggih ya. Gak bisa kita jangkau. Tapi ketika kita solo, ruh diangkat Allah, baru bisa melihat secara fisik atau secara virtual. Oh kita sab langit 7. Padahal hakikatnya sab langit 7 itu ada di dalam diri Anda masing-masing. Paham ya? Itu ayat yang terakhir. Tadi sebelum ayat itu memang ada ayat yang menerangkan kita manusia dihidupkan Allah, dimatikan Allah, dihidupkan Allah, dimatikan Allah. Artinya gini Pak, kalau kita itu adanya asalnya tidak ada, sederhana aja. Kita kan asalnya tidak ada toh Pak Bu? Ya betul? Adanya kan kita diadakan. Wis bagaimana kita bisa kembali kita sebenarnya tidak ada. Asalnya kita gak ada, terus diadakan Allah. Bagaimana caranya kita kembali kepada yang tidak ada. Artinya keakuan kita sementara ini mengaku ada. Sebab adanya diadakan oleh yang maha ada. Nah sekarang bagaimana pertanyaannya, kita bisa kembali yang ada. Otomatis kita harus melewati jadi orang yang tidak ada terlebih dahulu. Apa mungkin perkara yang tidak ada itu bisa melihat yang ada? Gak mungkin. Sebab yang ada, yang bisa melihat yang ada itu mestinya yang ada. Tambah bingung. Wis gini loh Pak. Intinya mek ngeten tok kita. Bagaimana cara kita sebelum mati kita sudah kembali kepada Allah. Kita asalnya tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh Allah. Sekarang tinggal sedikit. Bagaimana kita tidak merasa ada. Udah itu. Kalau kita sudah fana, tidak merasa ada, maka disitulah yang disebut nafi itsbat. Artinya Anda sudah menetapkan akunya Allah yang ada. Tambah bingung Gus. Ya wis, memang tak wani ajaran bingung. Jakne penasaran. Gus iku lak tauhid tingkat tinggi. Enggak tingkat tinggi. Enggak. Tadi kan aku ngomong
Bagaimana kita bisa kembali pada Allah yang kita asalnya tidak ada, sekarang ada. Bagaimana kita tidak ada? Iku kembali ke rohaninya. Kita kan bisanya kan ngaku-ngaku toh Bu, Pak. Ngaku-ngaku. Lah ngaku-ngaku keakuan nafsiyah ini lepas ning ati. Barulah di situ kita akan menemukan hidup yang sejati. Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita dihidupkan, dimatikan, lalu dihidupkan kembali. Prosesnya seperti itu, Pak. Makanya kita yang belum merasa ruhaniyah kita ketemu hidup, maka lekaslah dan kembali ke hidup. Nggih, atas kembali ngene wau masalah latifah masalah sab langit pitu wau ya. Maksudnya adalah latifah di dalam diri kita. Bisa dimaani ya, maani. Tadi sifat maani kan 20. Sing siji iku adalah wujud, terus sing sijine adalah salbiyah, sijinya adalah maknawi, dan yang sijinya adalah maknawiyah diporo papat. Nah, iku pitu-pitu terus piro iku? Siji pitu 14 ditambah siji berarti 15. Berarti salbiyah itu ada 5. Apa? Kitam bakok mukhalafatu lil khawadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Nggih. Nggih saged ditampi? Nggih, ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, semua ciptaan Allah itu adalah makhluk. Apakah Al-Quran juga termasuk makhluk? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan manakala melihat tulisan ya jelas makhluk lah. Tapi kalau melihat inti di dalam tulisan, wahyu. Dan wahyu itu sumbernya dari tiupan Allah. Makanya disebut wahyu, firman Allah, kalamullah. Kalau kita melihat tulisannya, yo makhluk. Wujudnya ini gila, Quran ini gila. Tulisan makhluk. Tapi nek sampai masuk di dalam substansinya, isi daripada Quran, bukan tulisannya, maksud daripada Quran itu adalah wahyu. Dan wahyu itu adalah hembusan dari Allah. Makanya disebut kalamullah. Apakah si salik ketika suluk menuju wusul itu mesti ngelewati mukasyafah? Dijawab, iku haknya Allah. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ruhaniyah itu ketika saat Allah menarik untuk sowan ing ngersane Gusti Allah, bisa jadi perjalanannya itu dikelihatan, dilewatkan mukasyafah, bisa jadi tidak. Pesan saya bagi Anda yang dilihatkan di dalam alam mukasyafah, pesan saya biar tidak keblinger, terbuai dengan isi di dalam alam mukasyafah. Alam mukasyafah itu tidak ada wanita elek mboten enten balas, Bu. Laki-laki sing awek mboten enten, semuanya bagus dan cantik. Hartanya enggak ada yang sandal rego 50.000 enggak ada. Mas-masanya enggak ada, perak itu enggak ada. Mohon maaf. Inilah ada kaitannya dengan karomah di situ. Pesan saya biar enggak kepencut, pegang teguh adzikru bisiril asror. Iki belum kula sampaikan. Zikir sing tanpa ngucap, tanpa lafat. Kan zikir ada jari, siri, lalu sirul asror. Ini sampean pegang. Nek sampean gak megang zikir sirul asror mesti kepencut.
siapapun. Sehingga mengapa menurut Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, orang yang masuk di situ digolongkan menjadi dua golongan. Satu kasab suwari, dua kasab maknawi. Sing suwari tadi kepincut, sing maknawi tidak. Inilah perbedaan kita ketika kita bertorikoh. Ketika solo ada yang membawa zikir sirul asrar, ada yang tidak. Hanya membawa zikir khofi atau zikir siri. Ini nantinya jadinya seperti ini. Makanya jangan heran Anda puluhan tahun di torikoh tidak membawa sirul asrar, belum bisa sampai wusul. Jangan heran. Karena kita telah terbuai dengan isi kandungan di dalam alam mukasyafah. Yang nomor dua, di muka kita ada 4 minuman, oke. Sebutannya ada 4, ya. Ada klub, ada teh, ada susu, ada larutan. Apakah saya sudah betul melihat yang satu? Yang satu yang mana? Hidup, Pak. Betul. Tandanya hati sampean bisa melihat. Ada iman, ada rasa yakin. Di situ ada Allah. Ini sudah musyahadah. Sudah melewati muka syafa. Posisi ruhaniyah yang seperti ini, mata batin, ini sudah enggak ada tampilan wujudnya papati, enggak ada. Walaupun secara mata dohir masih wujud papat ini. Masih ada sebutan papat. Tapi mata hati sudah tidak ada sebutan, tidak ada wujudnya tampilan ini. Yang ada adalah la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Inilah namanya jengleh. Apa bahasa Indonesia jengleh? Nyatanya Allah. Pesan saya, perkuat iman yang sudah makrifat seperti ini. Bawalah iman itu dikala kita patuh di dalam hukum syariat. Hukum syariat itu hukum dohir, hukum lakuni jasad. Artinya kita dihadapkan sikon apapun, sibukkan hati hanya bertemu Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Al-Baqarah 115. Nah, ada lagi? Ada. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mustafa Gus. Mustafa. Nggih. Asal dari perumahan Wonosari. Wonosari. Yang saya tanyakan, yang memiliki nama Allah itu kan hidup. Hidup bukan sifat. Nggih. Dan yang saya tanyakan, yang dimaksud dengan hidup bukan sifat itu yang apa? Bagaimana? Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa'ainama ada ayat yang menjelaskan sesungguhnya Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kau serupakan apa perkara yang ada di langit maupun di bumi. Saged kula tuduhno. Niki lho, Pak. Paham? Ini. Cetha ya? Sekarang tinggal pertanyaannya, yang kita anggap kosong ini gak kosong bagaimana? Ini juga ada di dalam tembok, juga ada di dalam air, juga ada di dalam dirimu, dan lain sebagainya. Terus bagaimana caranya kau bisa bertemu ini? Inilah orang tauhid dulu mengatakan susuane angin. Inilah orang dulu juga mengatakan galie kangkung. Ada yang mengatakan ahli tahqiq adalah teracai kuntul mabur. Udah. Jangan pakai akal Bapak Ibu, pakai iman. Tanpa ini
Bisakah sampai di sini? Enggak bisa. Jenengan tahu katakan untuk membuka ayat laisa kamislihi ya ini yang kita anggap kosong. Padahal iki gak kosong. Kita menganggap kosong karena kita merasa ada. Titik ngoten mriku. Kita manusia, makhluk merasa ada. Biar ini nyata, yang merasa ada kembalilah. Asal tidak ada ya kembali tidak ada. Paham maksud kula Pak? Ya wis kudu tafakur. Biriyadati wal adkar. Sibukkan hatimu berzikir. Zikir yang bisa mencapai puncak kenikmatan makrifat Allah. Ibnu Athaillah dawuh dalam beberapa di dalam pasal berapa itu mengatakan al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta. Allah itu tidak bisa ditutupi dengan apapun. Tidak bisa terhijabi oleh suatu apapun. Kalau tidak bisa terhijabi sesuatu apapun, kita kok enggak nyata. Nah gitu toh Pak ya. Wa innamal mahjubu anta, justru Andalah yang terhijabi. Terhijabi dengan apa? Diri Anda sendiri. Ini loh persoalannya. Aku ngaku-ngaku ilmu ini ilmuku, apa yang terjadi? Takabur. Merasa aku lebih baik, lebih pintar, lebih alim daripada jenengan. Udah, itu hijab sudah. Pengakuan dalam diriku bahwasanya selain Allah itu ada termasuk aku, diriku. Makanya Allah mengajarkan terhadap kita lewat Rasulullah di dalam surat Al-Anbiya. Muhammad jelaskan tentang la ilaha illa ana aku. Jelas no, ana yang bagaimana? Tidak ada Tuhan kecuali aku. Jelaskan Muhammad. Fa'budun, supaya nyembahi umat iku betul-betul ke aku. Aku yang mana? Bukan aku makhluk loh Pak ya. Bukan aku makhluk. Tapi aku kholik. Itu dijelaskan Allah. Hati tingkatan hakikat yang puncak makrifat itu dijelaskan Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak menjelaskan, nggak mungkin akan muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Nggak mungkin. Makanya saya kurang sepaham. Bila mana ada saudaraku yang bermakola, Rasulullah tidak pernah mengajarkan dinul haq atau ajaran hakikat menuju makrifat. Kalau tidak, mengapa muncul ayat ini? Itu aja lah, gak usah berdebat. Nek menurut aku kurang sepaham, gitu aja menurut saya. Gak menyalahkan makola yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Enggak, saya kurang sepaham, kayak gitu dok. Karena apa? Tidak sepaham saya, karena di dalam surah Al-Anbiya 25 Allah katakan wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maneh lagi surat Al-Ikhlas. Kul katakan Muhammad huwallahu ahad. Huwa utawi hidup, zat iku Allahu utawi namanya Allah iku ahadun esa. Esa itu tunggal. Gini gua lu. Kita didorong Rasulullah dengan ajarannya untuk sampai pada yang tunggal tadi. Bukan 4 nama. Nggih, ada lagi. Jam 11 sih an. 10. Oh, jam 9 sih an. Ada? Ibu, ada Bu? Cukup? Cukup, nggih pun. Niki nggih wonten sing arepe budal kerja masalahe. Ngoten lho Pak, nggih. Pun kita hormati beliau-beliau, juga waktunya berharga. Godhog gedang, godhog telo, dididang sing penting padha krasa. Bapak Ibu, itulah apa yang bisa kami sampaikan.
Mudah-mudahan sekelumit ilmu itu akan menjadikan satu ilmu ingkang berkah dan bermanfaat terhadap kehidupan kita dan keluarga kita, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin, iftah lana bifutuhil arifin, wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana ila yaumiddin. Ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika wa binuri rahmatika wa binuri syafaatika wa binuri ma'rifatika ya Allah, wa ilaihim fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.